والصلاة والسلام على سيد أهل الدنيا والآخرة سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul untuk melaksanakan salat asar berjamaah dan beriktikaf di masjid Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sudah menjadi syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan telah memberikan kita anjuran mudah-mudahan doa kita. Alhamdulillah. Sebelumnya kita membuka majelis ilmu hadis Arba'in Nawawi. Kita hadiahkan surat Al-Fatihah untuk Imam Nawawi dan para hadirin dan kepada ustaz kita dan murabbi ruhi dan kepada ulama kita, tokoh masyarakat, khususan sahibul masjid, khususan Ustaz Kiai Marzuki bin Mirsad dan kepada keturunannya dan para zuriat cucu kakek-kakeknya. Kita berikan Fatihah untuk hadiahkan semua untuk keluarga kita semua, untuk ayah dan semua yang telah meninggal. InsyaAllah kita berikan Fatihah dengan berniat Allah yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah wa ala kulli salihah fi khair fal afwa ila hadratin nabi. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad bi sirril Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Para hadirin dan para hadirin yang saya hormati dan cintai semuanya, tokoh masyarakat, para bapak-bapak semuanya, alhamdulillah saya hormati semuanya. Insyaallah semuanya panjang umur, sehat afiat, diberikan taufik dan hidayatnya di dunia dan akhirat, selamat dunia akhirat. Alhamdulillah. Sekarang kita kembali lagi di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa mendengarkan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fabashshir ibadiyalladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh beruntung, kasihlah kabar gembira kepada hamba-hambanya Allah yang mendengarkan hadis-hadisnya Nabi Muhammad, mendengarkan perkataan yang baik, mendengarkan perkataan yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fabashshir ibadiyalladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku yang dia mendengarkan perkataan baik, hadis-hadis Nabi Muhammad, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, dia mendengarkan dan dia menjalankan, memerintahkan di dirinya sendiri dan untuk orang lain. Maka itu dikasih kegembiraan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang seperti itu orang yang dikasih hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, dikasih taufik dan hidayat sehingga bisa mendengarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bisa menjalankan, membuat di dirinya sendiri. Ulaika hum ulul albab, dan itu semua orang-orang yang pilihan, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang dikasih Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayat, orang-orang yang cerdas, orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Ulaika hum ulul albab. Alhamdulillah, kita lanjut lagi tentang hadis al-ibtiad anisyak wa syubhah. An Nabi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibtur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatuhu radhiyallahu anhu maqal hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuk illa ma la yaribuk, rawahu Tirmizi wa Nasa'i wa qala Tirmizi hadisun hasan sahih. Yang diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan, cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengharumnya Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad senang, pewanginya Nabi Muhammad di dunia dan akhirat, qurratul a'yun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku
hafal, aku ingat, aku kerjakan perkataannya Rasulullah SAW yang diriwayatkan kepada aku dan diwasiatkan kepada aku. Sayyidina Hasan bilang kepada meriwayatkan hadis ini, hafidtu min Rasulillah, aku dengar, aku hafal, aku lakukan yang diwasiatkan kepada Rasulullah SAW kepada aku. Dan Nabi Muhammad itu ngomong apa kepada Sayyidina Hasan? Kata Nabi Muhammad SAW, da' ma yaribuk illa ma la yaribuk. Nabi Muhammad SAW bilang, tinggalkanlah sesuatu perkara yang membuat kamu ragu-ragu kepada perkara yang tidak ada keraguannya. Kita meninggalkan yang syak, kesyirikan, kekufuran dengan menjalankan, memperintahkan, mengambil, berpegang teguh dengan yang tidak ada ragu-ragunya. Dengan Islam kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita, kata Nabi Muhammad SAW berwasiat kepada Sayyidina Hasan, tinggalkanlah yang buat ragu-ragu kepadamu, perkara yang diragu-ragukan, perkara atau itu di dunia atau di akhirat, tentang agama atau tentang dunia. Yang buat ragu-ragu di hatimu itu tinggalkan. Minta sama Allah untuk istikharah kepada Allah, salat istikharah, minta untuk dengan keyakinan, minta perkara yang yakin. Kalau kita ragu-ragu itu jangan dilakukan. Itu perkara yang buruk. Kalau kita yakin itu perkara yang bagus, yakin ini perkara syariat yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang mulia yang dapat pahalanya, itu langsung dijalankan. Tapi kalau perkara yang ragu-ragu ini ada subhatnya atau enggak ada, itu tinggalkan. Kita nyari yang halal. Misalkan kita makan ini subhat nih, takut nih dari mana nih, atau kita ketemu, kita ragu-ragu nih punya siapa, kita tinggalkan, jangan kita ambil, dosa itu haram. Kita datengin yang enggak ada keraguan. Kata Nabi Muhammad, wasiatkan untuk Sayyidina Hasan, da' ma yaribuk illa ma la yaribuk. Tinggalkanlah yang ragu-ragu dan dekatilah, ambillah yang tidak ada kesyakan, tidak ada keraguannya di agama atau di dunia. Di masalah agama atau di masalah dunia, kita lakuin yang enggak ada syak. Maka kata Nabi Muhammad SAW, la tashrab ma'u zamzam. Seperti ini minuman yang ada syubhatnya, enggak ada label halalnya, kita ragu-ragu, maka kita tinggalkan, kita nyari yang halal. Pokoknya kata Nabi Muhammad itu, tinggalkanlah yang ragu-ragu dan perintahkanlah, ambillah yang enggak ragu-ragu. Ini wasiat untuk Sayyidina Hasan dan semua untuk umatnya Nabi Muhammad. Sayyidina Hasan Nabi Muhammad SAW berwasiat kepada Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Hasan berwasiat meriwayatkan hadisnya Nabi Muhammad SAW untuk semua umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan faedah hadis ini, kita faedah dapat hadis ini, ibtiad anil syak wa subha min usuluddin. Kita menjauhin yang ragu-ragu dan syubhat di perintah agama atau di dunia. Karena sahabat yatrukuna kathmil halal muhafatan uku min al-fil haram. Dan ada tu sahabat takut banget dengan saking waroknya ngeninggalin yang haram, takut yang halal, ninggalin yang halal. Takut itu yang halal ada syubhatnya, saking takutnya, saking enggak mau ada kesyubhatan, maka ditinggalkan yang halal itu. Takut itu di halal itu ada yang syubhat juga, diragu-ragu, ditinggalkan. Maka katanya kalau kita meninggalkan yang haram, kita meninggalkan yang ragu-ragu, maka doa kita bakal diistajab. Kebanyakan kita berdoa terus tapi enggak diistajab doa kita, karena makanan kita dari haram, ada yang kita makan dari subhat atau yang dari haram, maka enggak bakal dikabul doa kita, karena kita ngambil makanan yang subhat dan yang haram. Dan faedah hadis ini, Nabi Muhammad faedahnya khair kalam magal wadallah. Sesuatu perkataan Nabi Muhammad SAW yang ringkas tapi bermakna yang sangat mencakup untuk dunia dan akhirat. Nabi Muhammad selalu mengatakan perkataan yang sedikit tapi mencakupi untuk kebenaran di dunia dan akhirat.
Alhamdulillah. Dan al-haditsu tsani asyar, dan hadis yang ke-12, al-istighal bima yufid. Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk bekerja melakukan yang dapat faedahnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islam mar'i tarku ma la ya'ni. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya Islamnya manusia, hambanya Allah, umat Islam, seseorang manusia, sebaik-baiknya Islamnya seseorang itu dia meninggalkan yang enggak ada faedahnya. Dia meninggalkan enggak ada faedahnya dalam perkataannya, dia enggak ada faedah, dia tinggalkan. Dia enggak ngomong yang enggak ada faedah, dia ngomong yang cuma ada faedahnya. Makanya kita kalau mau ngomong, berkata atau berperilaku, melakukan sesuatu, kita tahu ini perilaku kita, perkataan kita bakal dapat dosa apa dapat pahala. Kalau dapat pahala kita lakuin, kita katain, tapi kita ucapin. Tapi kalau kita enggak dapat pahala, kita tinggalin itu. Kita dapat dosa malah harus kita tinggalin banget-banget. Maka kata Nabi Muhammad, min husni islami mar'i, sebaik-baiknya Islam seseorang itu meninggalkan ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaat di dunia dan di akhirat. Maka malah dapat rugi di dunia dan di akhirat. Ditinggalkan itu. Kalau kita tinggalkan yang enggak ada manfaat, kita dapat ketenangan di dunia dan di akhirat. Seseorang mau mendapatkan ketenangan di dunia dan akhirat. Kita mau dapat ketenangan dunia, kita udah semuanya kita lakuin. Kita punya sesemua, tapi kita enggak punya tenang hati kita. Kenapa itu? Karena kita melakukan yang enggak ada manfaat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang hambanya Allah yang berbuat, dia melakukan perkara yang tidak baik, dia melupakan firman-firmannya Allah, melupakan perintah-perintahnya Allah, maka dia bakal dikasih di dunianya, dikasih di akhiratnya, dikasih hatinya enggak ada ketenangan, karena dia meninggalkan yang diperintah Allah. Fa inna lahu ma'isyatan danka, dia dikasih hati yang enggak tenang, terus sempit hatinya, walaupun dia punya dunia seisinya, tetap enggak punya ketenangan hati. Karena ketenangan hati, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketenangan hati cuma karena berzikir kepada Allah, melakukan perintah-perintahnya Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu wa amilus solihati min dzakarin wa untha falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Seseorang hambaku, dia yang beramal saleh, dia beriman kepadaku, dan dia melakukan semua yang aku perintahkan, menjauhi yang aku larangkan, maka akan ku kasih kehidupan yang sangat indah, sangat tenang. Walaupun dia enggak punya apa-apaan, tapi hidupnya tenang, senang hatinya, tenang, menang, senang. Karena dia punya Allah Subhanahu wa taala, dia tahu Allah semua yang ngatur kehidupannya dia. Dia melakukan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kedua ini ada perbedaan. Pertama, dia melakukan kejahatan, melakukan enggak ada yang kebaikan. Dia sama Allah Subhanahu wa taala berfirman, enggak bakal dikasih kehidupan yang tenang, dikasih kesumpekan terus, sumpek hidupnya terus, karena dia melakukan yang enggak disenengin Allah. Dia menjauhin perintahnya Allah, menjauhin salat. Maka selalu dikasih sumpek sama Allah, walaupun dia punya dunia seisinya tetap sumpek. Tapi kalau kita melakukan firman-Nya Allah, dia beriman dan beramal saleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku akan hidupkan dia, aku kasih kesenangan di dunia dan akhirat. Kesenangan dunia, kita dapat hati yang tenang, hati yang senang. Maka Nabi Muhammad SAW mengajarin kepada umatnya Nabi Muhammad, min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di sebaik-baiknya Islam seseorang itu menjauhkan yang tidak ada manfaatnya, di perkataan atau di perilaku, ditinggalkan. Karena itu bakal menjadi, kalau kita lakukan yang enggak benar, yang enggak bermanfaat, maka jadi kesumpekan di hati kita. Tapi kalau kita melakukan yang dikasih perintah ya Allah, maka dikasih kesenangan di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu, Imam Syafi'i bilang, nafsuka illam tastaghil bil khair istaghalaka bisyarr. Nafsumu, hawa nafsumu, dirimu ini kalau tidak diperlakukan, tidak
dilakukan, tidak diperkerjakan untuk kebaikan, maka akan diperkerjakan nafsumu itu untuk kejahatan. Kalau kita enggak menjalankan yang kebaikan, pasti kita akan jatuh di yang keburukan. Maka kata Nabi Muhammad SAW, min husni islam mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dengan sebaik-baiknya Islamnya manusia, hambanya Allah, umat Islam melakukan, menjauhkan yang tidak ada manfaatnya di perkataan dan di perilaku. Dan dengan ini faedah hadis ini, min husni islam mar'i tarkuhu ma la ya'ni, faedahnya ini untuk kita selalu mengiktinam, selalu menjaga waktu kita. Waktu kita di dunia sebentar. Ada sampai 60 sampai 70. Enggak sampai, ada yang lebih, ada yang enggak. Ada yang masih kecil udah meninggal. Waktu kita sebentar. Maka Nabi Muhammad bilang ini hadis faedahnya untuk kita iktinam wagat. Kita bersungguh-sungguh untuk waktu kita. Kita enggak dibuang-buang yang sia-sia. Ini faedahnya Nabi Muhammad SAW mengatakan perintah min husni islam mar'i tarkuhu ma la ya'ni, untuk kita selalu bersungguh-sungguh mengerjakan yang faedah-faedah aja. Dan hadis salis asyar, dan hadis yang ke-13, min kamalil iman, dengan sebaik-baiknya, sempurnanya imannya umatnya Nabi Muhammad, sempurnanya imannya manusia. An Abi Hamzah an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, hadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'min ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan Sayyidina Anas bin Malik an Abi Hamzah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadimnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membantu Nabi Muhammad Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik dari kecilnya udah dipersembahkan kepada ibunya untuk Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad, ibunya Sayyidina Anas cinta kepada Anas bin Malik, maka kepada Nabi Muhammad dikasih persembahkan untuk Nabi Muhammad, untuk membantu Nabi Muhammad SAW. Karena ibunya Anas bin Malik percaya kenabian, percaya keagungannya Nabi Muhammad, maka anaknya dipersembahkan buat Nabi Muhammad untuk membantu Nabi Muhammad SAW dengan dakwanya Islam. Maka Sayyidina Anas bin Malik, dia antara sahabat yang sangat dicintai Nabi Muhammad SAW. Didoain umurnya panjang, dikasih rezeki yang banyak, dikasih cucu yang banyak dan bermanfaat. Cucunya bermanfaat semua karena doanya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad cinta kepada Sayyidina Anas bin Malik, karena dia sangat bantuin dakwanya Nabi Muhammad, membantuin Rasulullah SAW, maka dikasih doa sama Nabi Muhammad untuk dipanjangkan umurnya dengan ketaatillah dan dibanyakan rezekinya dan dikasih cucu yang Masya Allah semuanya. Karena doanya Nabi Muhammad, karena cinta kepada Anas bin Malik. Dan yang diriwayatkan Sayyidina Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'min ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Nabi Muhammad SAW, enggak sempurna imannya seseorang kecuali dia cinta kepada sesama muslim seperti dia cinta kepada dirinya sendiri. Bagaimana dia cinta kepada dirinya sendiri, dia jaga dirinya dia sendiri, dia kasih makan dirinya, dikasih pakaian semua dirinya, dan dia juga mau sempurna imannya. Min husni, dari antara sempurna iman, dia perhatian untuk seseorang muslim, saudara semuslimnya. Maka itu dari sempurnanya imannya manusia, sempurnanya imannya seseorang, dia punya sifat yang senang, cinta kepada sesama muslim, sesama saudaranya muslim. Dia cinta yang dia ada, dia yang punya, dia kasih. Dia punya ini, dia kasih. Dia mau nih orang muslim punya yang aneh punya, dia dikasih buat sholatnya, dia dibantuin, dikasih yang dibantuin buat dia senang di dunianya. Maka ini dari min kamalil iman, dari sempurnanya imannya manusia, dia cinta kepada saudara semuslimnya. Yang pertama, kita harus cinta kepada yang Nabi Muhammad ajarkan kepada kita. Kita lihat dari keluarga kita dulu, baru bisa ke orang lain.
Makanya kalau kita mau sempurna iman kita lihat dari keluarga kita, dan habis itu ke orang lain. Kita cinta kepada diri kita, juga harus cinta kepada orang lain. Dia berbuat amal taat, dan sepaling dikit-dikitnya kita cinta sempurnanya iman kita melihat orang yang lagi gak benar, lagi berbuat yang buruk, kita larang, kita nasihatin baik-baik. Jangan di depan orang kita nasihatinya. Dan itu di antara min kamalil iman, dari sempurnanya iman, sedikit-dikitnya itu paling bagus itu nasihat untuk saudara semuslim. Maka kita itu udah termasuk orang yang sempurna iman kita, karena kita cinta kepada seseorang untuk melakukan ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Min kamal iman hatta yuhib li nafsi, seperti bagaimana dia cinta kepada dirinya, dia cinta kepada seorang muslim, dibantu orang muslim. Sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ke-14, mata yuhda raddul muslim. An Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahdam imra'a muslim illa bi ihda thalas al-thayb zani wa nafs bin nafs wa tarkal li dinihi mufarriq jamaah. Ini Nabi Muhammad ngasih tahu kita ke umatnya Nabi Muhammad SAW, enggak ada boleh pertumpahan darah sesama muslim. Enggak ada boleh pertumpahan darah. Membunuh sesama muslim sangat diharamkan. Maka harus ada kisosnya, dikasih ganjaran yang sangat besar, dosanya besar di dunia dan di akhirat. Maka enggak boleh membunuh. La yahil dam imra'a muslim illa bi ahdi salas. Tidak halal damnya, darahnya seorang muslim kecuali 3 perkara yang menjadi halal kita untuk bunuh itu orang muslim. Tapi kita bunuh, bukan kita yang bunuh. Yang bunuh waliul amr. Ini hakim, orang yang pengadilan. Kalau maksudnya kita hukum mati itu, nggak boleh kita sendiri yang bunuh, harus ada pengadilannya. Syariat Islam. Kecuali itu kita boleh bunuh itu orang hakim boleh bunuh dari ganjaran Islam, hukuman Islam ini. Dia ketiga, yang pertama al-thayb zani, orang tua, udah 40 tahun ke atas, udah tua, udah kakek-kakek atau nenek-nenek, dia berzina. Maka itu berzina hukumnya haram untuk orang yang udah tua, dia berzina, maka itu bisa dihukum hukuman mati di agama Islam ini. Tapi hukumannya mati juga bukan sesembarang orang yang menghukumnya, ada pengadilan hakim. Wa nafas bin nafas, dan orang yang membunuh seseorang dikisos baru boleh dibunuh, juga hakim semua. Wa tarkul dini mufaraqal jamaah, dan dia bid'ahnya yang sangat bid'ah banget sampai kekufuran. Itu kalau kita laporkan ke hakim, itu dalam hukum Islam boleh dibunuh, karena itu orang udah menjadi fitnah untuk sesama muslim. Dia menjadi fitnah, meragukan Islam, meragukan agamanya Allah, meragukan ajarannya Nabi Muhammad, sampai sangat-sangat meragukan, maka dia udah boleh dibunuh sama hakim yang udah di pengadilan. Dan syaratnya itu hakim harus tahu semuanya, harus ada saksi, ada ini, damul muslim, darahnya muslim ini bukan sembarangan. Kita sama hewan kita harus jaga banget, apalagi sama seseorang muslim lebih harus lebih jaga lagi. Makanya Nabi Muhammad selalu mentakutkan kepada umatnya, selalu mewasiatkan, menghati-hatikan buat orang muslim jangan sampai bertumpahan darah sesama muslim, karena dosanya sangat besar di dunia dan akhirat. Di dunia dia dihukum, di akhirat dia dihukum. Na'udzubillah min dzalik. Dan hadis yang ke-15, al-khamis asar, ikramud duyuf, ikramud daif. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khair aw liyasmut, wa man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah, man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Yang diriwayatkan Sayyidina Abi Bakar, Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu,
Abi Hurairah Ahlus Suffah, seorang yang dicinta Nabi Muhammad, sahabat yang dicinta Nabi Muhammad, yang dilakopin Abi Hurairah karena dia sering bawa kucing di ininya, di baju lengan tangannya itu. Maka dilakopin Nabi Muhammad, dia sayang sama kucing, maka disebut Abi Hurairah. Maka yang diriwayatkan Abi Hurairah, Sayyidina Abi Hurairah sahabat Nabi Muhammad SAW, qala Rasulullah bersabda, "Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Seseorang yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman adanya hari kiamat, maka dia seenggaknya bagusin dirinya dia, orang yang beriman nih, maka harus falyaqul khairan aw liyasmut. Dia berkata yang bermanfaat atau dia diam. Kalau dia enggak punya perkataan yang manfaat, dia diam. Itu seorang yang beriman. Yang orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sangat mengintrospeksi dirinya. Ini perkataannya baik apa enggak? Kalau enggak baik, bakal dapat ganjarannya. Maka itu orang-orang yang Nabi Muhammad istimewain. Yang Nabi Muhammad bilang ini orang iman, sempurnanya imannya, bukan Islam KTP, tapi Islam yang sempurna. Dia falyaqul khairan aw liyasmut. Dia berkata yang bermanfaat atau dia diam. Kalau enggak ada bermanfaat, dia diam. Dan kata Nabi Muhammad SAW, al-qais man dana nafsahu wa amila ba'dal maut, wal aziz man ittaba hawa wa tamani 'ala Allah al-amani. Kata Nabi Muhammad SAW, orang yang cerdas ini bukan orang yang dia pinter banget, bukan. Tapi orang yang cerdas, orang sebenar-benar cerdas itu mandana nafsahu. Dia berintrospeksi dirinya, dia muhasabah, dia perhitungkan dirinya gimana nanti ane di akhirat, bekal apa yang ane udah lakuin buat nanti ane ke akhirat untuk ane menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang cerdas. Dia berperilaku, dia bekerja untuk bekalnya di akhirat nanti. Dia sholat, dia melakukan perintah-perintahnya Allah untuk bekalnya nanti di akhirat. Ini kata Nabi Muhammad SAW, dia orang yang sangat cerdas ini. Wa amila ba'dal maut, dia bekerja untuk nanti di akhirat. Dia punya bekal nanti di akhirat. Ini orang yang sangat cerdas kata Nabi Muhammad SAW. Dan wal aziz, dan kata Nabi Muhammad SAW, orang yang enggak punya masuk akal, enggak punya akal, orang yang bodoh, kalau dibilang kasarnya itu orang bodoh. Dia yang manittaba hawa wa tamani 'ala Allahil amani. Dia selalu ngikutin hawa nafsunya. Dia bilang, gue masih muda, gue masih muda, masih ini, nanti bisa tobat. Belum dia tobat, besoknya meninggal. Naudzubillah min dzalik. Makanya orang yang sangat bodoh, sangat dia mengundur-undur kebaikan. Dia tapi udah ngundurin kebaikan, dia berangan-angan gue bakal masuk surga. Allah pasti kasih sayang kepada aneh. Allah cinta kepada aneh. Dia gimana mau cinta? Allah cinta kepada dia. Allah cinta kepada hambanya orang yang bertaat amal soleh, yang selalu bertobat. Kalau dia nggak sadar, itu orang yang sangat bodoh. Kalau dia sadar, dia nggak punya apa-apaan buat bekal akhiratnya, dia sadar, maka Allah selalu terima tobatnya, selalu bukakan pintu rahmatnya, pintu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang kalau nggak ada kesadaran, maka itu orang yang sangat nggak punya akal. Dan dia cuma berangan-angan masuk surga, meninggal senang dunia akhirat. Nah, kata Nabi Muhammad SAW, falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Dan kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang beriman di keimanannya Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada yaumil akhir, falyukrim jarah. Dia mengistimewakan, memuliakan tetangganya, walaupun itu tetangganya jahat kepada dia. Tetangganya selalu dimuliakan, dihormatin, walaupun tuh tetangga enggak hormatin. Maka itu tuh orang yang ngikutin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tetangganya orang kafir, dikasih kotoran depan Nabi Muhammad. Akhirnya tetangganya sakit, Nabi Muhammad muliakan tetap. Nabi Muhammad ziarahin walaupun tuh orang kafir. Nabi Muhammad ziarahin, nih orang kafir nih, orang kafir bukan orang Islam, tetangganya Nabi Muhammad tetap diistimewain, dimuliakan, dihormatin.
bukan menghormatin kekafirannya, tapi menghormatin hambanya Allah, menghormatin ke tetangga kita. Karena dari keadaban yang disunahkan kepada Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad, kita menghormatin, memuliakan tetangga kita. Itu sunnahnya Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad ngomong kepada istrinya, idza tabakhta marakatan falyukthir ma'an. Kata Nabi Muhammad kepada istrinya, kalau ente punya masak banyak, ente banyakin airnya, terus kasih bagi ke tetangga, walaupun cuma air kuah marok, kasih tetangga. Itu sesuatu yang disukai Nabi Muhammad, walaupun dikit tapi dikasih tetangga, karena menghormati tetangga. Dan ini Nabi Muhammad tetangganya orang kafir, dimuliakan Nabi Muhammad karena tetangga, karena adabnya Islam, karena dia dikasih, walaupun Nabi Muhammad dimusuhin, dikasih kotoran Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Muhammad bingung, ini kenapa nggak datang lagi sama aneh, nggak ada naruh kotoran di depan rumah aneh. Dicari, nggak tahu itu orang sakit, orang kafir. Akhirnya Nabi Muhammad ziarahin tuh orang tetangganya, ziarahin, dia kaget, dikirain nih mau bunuh aneh atau apa lagi, aneh lemah, dia mau datang ke aneh, mau bunuh aneh nih. Tapi Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad SAW enggak berkata, enggak berperilaku sesuatu kecuali dengan wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad datengin, Nabi Muhammad tanya kabarnya kenapa sakit. Itu tuh orang langsung sedih, langsung pengen masuk Islam karena akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Ini sunnahnya Nabi Muhammad. Barang siapa yang beriman, sempurnanya iman manusia, seseorang, dia yukrim jarahu, dia memuliakan, menghormati tetangganya. Kalau dia enggak enggak musik tetangganya dari perkataan dan dari perilaku. Ada seseorang di zaman Nabi Muhammad SAW, perempuan, dia puasa, sholat, semuanya dilakuin. Tapi kata Nabi Muhammad, dia masuk neraka. Kenapa itu? Sahabatnya bingung, kenapa ini ya Rasulullah? Langsung kata Nabi Muhammad SAW, katanya ini nih si orang perempuan ini, dia banyak beribadah, berpuasa, semuanya dilakuin, yang sunnah-sunnah dilakuin. Tapi dia nggak bisa menjaga lisannya, perkataannya nggak dijaga. Di tangganya dikatain, dibuat keburukan, dizolimin, di fitnah atau digibahin, diomongin. Itu dia masuk neraka karena itu, kata Nabi Muhammad SAW. Karena dia nggak ada keadaban untuk tetangganya, sesama muslim. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, fal yukrim jarahu, barang siapa yang beriman maka dia menghormati sesama muslim, sesama tetangganya. Dan man kana yu'min billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia beriman kepada akhirat, kepada hari kiamat, maka dia memuliakan tamunya. Disunahkan memuliakan tamu 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari kita enggak usah muliakan. Kita tapi tetap jaga adab kita. Jaga keinian, tapi enggak terlalu muliakan banget. Tapi kalau 3 hari kita muliakan itu, fal yukrim dhaifahu, kita muliakan tamu kita. Walaupun 3 hari nginep di rumah kita, kita harus muliakan karena ini sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengerjakan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, dia melakukan kesunahan, melakukan perintah-perintah yang sunnah, seperti memuliakan dhaifahu, memuliakan tamunya, dia bismillah, dia salam kepada sesama muslim, memberi salam, maka dia telah cinta kepadaku. Mengerjakan sunnah-sunnahku, dia bakal telah cinta. Maka tu orang yang mengerjakan sunnahku, dia cinta kepadaku. Wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang cinta kepada aku, maka aku bakal pastikan dia akan
bersamaku di surganya nanti, karena dia ngikutin sunnahnya Nabi Muhammad, dia ngikutin perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dan hadis ke-16, nahya anil al-ghadab. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin Nabi, seseorang datang ke Nabi Muhammad, dia datang ngadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia minta wasiat kepada Nabi Muhammad, minta nasihat. Dan Nabi Muhammad tahu nih orang lagi marah-marah, lagi ada masalah nggak tahu tuh masalah sama siapa. Pokoknya ini mukanya muka suram, muka orang yang punya masalah, lagi marah-marah terus. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan engkau marah. Nabi Muhammad tahu dan dikasih obatnya sesuai yang dia minta, sesuai yang dia wasiatin, yang dia minta wasiat. Dia datang lagi kemarah. Nabi Muhammad juga kasih nasihat untuk merendahkan kemarahannya dia, untuk menghilangkan kemarahannya dia, karena orang yang lagi marah-marah itu ada setan di dirinya dia. Maka katanya sunahnya kita kalau lagi marah, kalau lagi ada perilaku yang kita marah, kita sebut la haula wala quwata illa billah. Kita sebut itu, maka insyaallah hilang kemarahan kita, kesumpukan kita. Kata Nabi Muhammad SAW, la haula wala quwata illa billah dawa'un min tis'awati sinadaan aisaru alham. Nabi Muhammad SAW bilang di kalimat la haula wala quwata illa billah ada 99 obat, dan paling beratnya obat yang paling ringan disembuhkan dari 99 penyakit itu disembuhkan dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Yang paling ringan disembuhkan dari kalimat la haula wala quwata illa billah itu penyakit sumpek, penyakit kegelisah, itu paling mudah disembuhkan. Dan 80-nya lagi itu penyakit yang besar-besar. Penyakit sumpek ini dari kita udah penyakit yang paling berat, tapi kata Nabi Muhammad ini penyakit yang paling ringan disembuhkan dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah dawa'un min tis'awati sinadaan. 99 penyakit bisa disembuhkan dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Dan paling gampangnya penyakit yang disembuhkan dari la haula wala quwata illa billah itu penyakit kesumpekan. Dan sunahnya kita lagi marah, kita nyebut la haula wala quwata illa billah. Kalau lagi berdiri, dan sunahnya juga dianjurin kalau lagi marah dia berdiri, dia duduk. Kalau lagi dia sunahnya lagi dia berwuduk, itu hilang setannya. Dan kata Nabi Muhammad SAW, ausini qala la taghdab, jangan ente marah, kata Nabi Muhammad SAW, jangan marah-marah. Senang hidupnya, jangan marah. Kalau ente marah-marah terus bakal cepat meninggal, bakal serem, kena serangan jantung atau apa. Nabi Muhammad nasihatin yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Dibilang jangan marah, dia marah karena permasalahan dunia, bukan marah karena masalah akhirat, masalah agama. Tapi kalau masalah agama dia marah, dia itu marah yang bagus. Maka kata Nabi Muhammad, maka dia bilang farada miraran, maka dia bilang lagi, nasihatin aku lagi ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bilang la taghdab, maka diulangin lagi Nabi Muhammad SAW, jangan engkau marah. Ini faedahnya Nabi Muhammad ngomong ini, karena sesuatu yang dibuat, sesuatu yang dicampurin dengan kemarahan, maka bakal hancur sesuatu itu, bakal enggak sempurna, bakal sia-sia perkara yang marah-marah aja buatnya, maka itu sia-sia perkara itu. Dan hadis yang ke-17, al-amr bil ihsan wa rifq bil hayawan. An Abi Ya'la Shaddad bin Awas radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay'in, fa idza qataltum fa ahsinu qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinu dhibha wal yudhida ahadukum syarfatah wal yurih dhabihata. Kata Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Abi Ya'la
Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, sahabatnya Nabi Muhammad SAW, beriwayat yang diriwayatkan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'." Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW buat Allah Subhanahu wa taala taruh sesuatu itu pasti ada kebaikan, ada keindahan, ada kebaikannya. Semua sesuatu ada kebaikan. Di manusia atau di hayawan ada kebaikan. Semua sesuatu kita harus dengan kebaikan, kata Nabi Muhammad SAW. Untuk orang manusia atau dengan hayawan kita harus dengan kebaikan, dengan kasih sayang. Walaupun sama hewan, kata Nabi Muhammad SAW, kita harus kasih sayang. Karena sesuatu hewan itu ada kebaikannya, ada Allah Subhanahu wa taala kasih sayang kepada manusia dan hewan semuanya. Dikasih rahmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qataltum fa ahsinu qitla. Maka kalau engkau membunuh atau menzabih atau berkurban, maka membunuh dengan pembunuhan yang baik. Untuk membunuh hewan, bunuh hewan yang baik. Maka di kurban kita disuruh kurban yang baik. Jangan terlalu kasar banget, jangan terlalu lembut banget, harus benar-benar dengan bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena semua sesuatu di hayawan, di manusia ada kebaikan, ada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Muhammad SAW, "Man la yarham la yurham." Orang manusia, hambanya Allah, dia enggak ada kasih sayang kepada sesama manusia, sama hewan, maka dia enggak bakal dikasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad kasih sayang kepada hewan, semua sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Maka kata Nabi Muhammad, kalau mau membunuh sesuatu atau serangga atau apa, la yu'adzab benar illa rabbun nar. Kata Nabi Muhammad SAW, enggak menyiksa sesuatu, menyiksa makhluknya Allah, ciptaannya Allah dengan api kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menyiksanya itu kalau dibuat dosa. Tapi kalau manusia enggak boleh menyiksa dengan api, walaupun dengan hayawan itu enggak boleh disiksa dengan api, dimeninggalkan, dimatiin dengan api, itu enggak boleh, karena itu pembunuhan yang keji walaupun sama hayawan. Maka kalau kita mau dzibha fa ahsin dzibha, kata Nabi Muhammad, kita berkurban atau membunuh, maka bagusin bunuhnya, maka bagusin kurbannya. Jangan sembarangan kurban, jangan sembarangan membunuh, apalagi bunuhnya dengan api, itu sangat dijauhin dari agama Islam, dari perintahnya Allah Subhanahu wa taala, perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ke-18 sallallahu alaihi wasallam, an Abi Dzarr Jundab bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan Abi Dzar, namanya Jundub bin Junadah, wa Abi Abdurrahman bin Mu'ad bin Jabal, dan diriwayatkan kepada Abdurrahman bin Mu'ad bin Jabal, anaknya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pun engkau berada, berada di kebanyakan orang atau di sendiri, selalu bertakwa. Wa bi sayyiati hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan Nabi Muhammad SAW bilang, wa bi sayyiati hasanatan tamhuha, dan ikutilah, sertailah perkara yang buruk. Kalau kita lagi berbuat dosa, langsung sertain dengan kebaikan, kita langsung bertobat. Wa bi sayyiati hasanatan tamhuha, kalau kita langsung sertai perbuatan buruk kita dengan bertobat, langsung bertobat, maka itu dihilangkan perbuatan buruk kita, diganjarin kebaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yaj'al lahu min wa yakhruj min wa yaj'al lahu makhraja, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Nabi Muhammad SAW
meriwayatkan hadisnya, barang siapa yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, sebaik-baiknya takwa, ada orang walaupun enggak ada orang dia selalu bertakwa, maka dia dikasih jalan keluar dari kesumpekannya dan dikasih rezeki yang enggak disangka-sangka. Ada seorang sahabat, dia sumpek anaknya ditawan, tawanan perang. Langsung dia ngadu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, anak aneh lagi ditawan perang, kena tawanan perang. Gimana ya Rasulullah, aneh takut tuh anak aneh dibunuh sama orang kafir. Maka Nabi Muhammad tenang, enggak ngomong apa enggak ketakutan atau apa, percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan disuruh samperin bawa perang lagi, enggak, tapi Nabi Muhammad bilang ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ini orang bingung, tapi Nabi Muhammad selalu berkata yang bermanfaat. Maka ini sahabat enggak ada kebingungannya, langsung dilakuin ittaqillah wa akthir min qaul la haula wala quwwata illa billah. Dan Nabi Muhammad SAW bilang banyakin baca la haula wala quwwata illa billah. Maka dilakuin tuh sama sahabat itu. Dia bertakwa, walaupun dia udah bertakwa ditambahin lagi takwanya. Karena Nabi Muhammad SAW berfirman, Allah Subhanahu wa taala di Qur'annya, yang bertakwa bakal dikasih jalan keluar. Kalau dia orang enggak bertakwa, walaupun dia punya semua, dia enggak bakal ada jalan keluar. Dia punya semuanya, punya dunia seisinya, tapi tetap susah banget nih masalah, enggak ada jalan keluarnya karena dia enggak bertakwa. Tapi kalau bertakwa, Allah jamin dikasih jalan keluar dari semua kesusahan. Maka kata Nabi Muhammad ittaqillah, ditambahin lagi ketakwanya Allah Subhanahu wa taala. Tuh sahabat akhirnya bertakwa, enggak sampai sehari, 2 hari, 3 hari langsung tuh anak datang pulang. Dia tuh anak ayahnya bertakwa, dijalanin perintahnya Rasulullah SAW, bertakwa dan banyak baca la haula wala quwwata illa billah. Maka tuh anak balik dari tawanan perang orang kafir, dan balik bawa kuda, bawa rampasan ghanimah dari orang kafir yang banyak. Langsung tuh ayahnya bingung, kenapa dia bisa begini? Pas lagi tuh aneh lagi ditawan, tuh orang pada tidur, nggak tahu kenapa tidur semua, nggak ada yang ngeh aneh. Akhirnya aneh kabur langsung dari tawanan orang kafir itu dan bawa ghanimah orang kafir, bawa ghanimahnya dibawa. Alhamdulillah dengan perintahnya Nabi Muhammad, dengan Nabi Muhammad SAW mengajarin untuk bertakwa dan la haula wala quwwata illa billah, semuanya tuntas. Maka kata Nabi Muhammad, yang bertakwa maka dikasih ketuntasan di semua kesumpekan, dikasih rezeki yang enggak disangka-sangka. Ini udah ditatbikin, udah dipraktekin sama sahabatnya, dan dikasih umat Nabi Muhammad untuk dipraktekin ke semuanya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan bertakwa ini memerintahkan, melakukan yang diperintahkannya Allah. Pun lagi sendiri kita lebih takwa lagi sama Allah. Bukan sama orang aja kita bertakwa, malah banyak orang ulama, orang soleh. Dia kalau lagi ada orang banyak, dia nggak mau banyak-banyak ibadah. Maksudnya dia nggak mau takut ria atau apa. Dia nggak mau nunjukin ketakwaannya, tapi dia nunjukin ketakwaannya dia lagi sendiri, dia lagi ada apa namanya? Ada sesuatu yang buat dia nggak bisa takwa. Misalnya ada orang yang mau ngajak dia berbuat dosa, tapi dia tetap bertakwa. Itu orang-orang yang sangat masya Allah takwanya, menjauhin larangannya. Nggak ada orang atau ada orang. Ittaqillah haitsu ma kunt wa atbi sayyi'ata hasanatuha wa khaliqin nas bihulukin hasan. Dan ikutilah semua perkara yang buruk, sertailah perkara yang buruk, langsung disertai dengan kebaikan. Dan disunahkan, dianjurkan untuk umatnya Nabi Muhammad, ketika kita lagi habis berbuat yang buruk atau berbuat yang enggak ada manfaatnya, kita langsung baca subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu kafaratul majalis, itu pengampunannya perkumpulan. Kalau kita perkumpulan itu ada perkataan yang enggak baik, maka disertai dengan perkara yang baik. Perkara yang baik itu dengan kalimat subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla anta astaghfiruka wa atubu ilaik, dengan langsung bertobat. Kita
bermaksiat langsung tobat. Allah selalu senang orang yang selalu bertobat. Walaupun dia maksiat terus, walaupun dia 100 kali dia bermaksiat di hari itu, tapi tetap tobat terus, minta ampun sama Allah. Dia sadar dia punya salah. Allah paling senang tuh orang yang sadar diri. Dia punya akal, dia sadar. Walaupun dia punya salah tetap dia sadar, ya Allah ampunin, minta ampun sama Allah langsung. Maka dia ampunin sama Allah SAW. Walaupun dia selalu ngulangi lagi, tetap dia sadar lagi. Yang enggak disenang sama Allah Subhanahu Wa Taala, dia orang yang enggak sadar. Dia udah punya maksiat banyak tapi dia enggak sadar terus. Dia maksiat terus. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan kata Nabi Muhammad SAW, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah kepada semua manusia dengan akhlak yang mulia. Katanya itu idza aradta as-salamat ta'addab. Kalau kita mau selamat di dunia dan di akhirat, maka kita banyakin adab kita. Ij'al ilmaka daqiq milhan waj'al adabaka daqiqan. Jadikanlah ilmu kamu itu seperti cuma dari masakan itu seperti cuma garam doang, dikit aja. Tapi kalau adabnya lebih banyak, seperti terigu, seperti tepung. Nah katanya itu banyakin adab. Orang yang punya adab pasti dia punya ilmu yang banyak. Orang yang punya adab dia punya akal yang sehat. Orang yang punya adab dia nggak punya akal sehat, dia nggak punya ilmu sama sekali. Dia nggak bakal selamat. Di dunia dijauhin sama orang, di akhirat dia dijauhin sama orang-orang yang berakhlak seperti Nabi Muhammad SAW. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah Subhanahu Wa Taala dikasih sifat akhlak yang mulia, dikasih pendidikan yang mulia sama Allah Subhanahu Wa Taala, dikasih wahyu, dikasih firman-firmannya Allah, sehingga Nabi Muhammad SAW dengan paling sempurnanya manusia yang berakhlak. Maka kata Nabi Muhammad SAW, aqrabu minkum manzilan minni majlisan yaumil qiyamah ahsanukumul adab ahsanum akhlaqa atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad SAW, paling dekat-dekatnya manzilan, kedudukan engkau nanti pada umatku, nanti umatku paling dekat-dekatnya umatku, manzilan, kedudukan di akhirat nanti kepada Nabi Muhammad, paling dekat-dekatnya kedudukan umat Nabi Muhammad kepada aku di nanti di akhirat, di surganya nanti. Kan surga itu banyak kedudukannya, ada surga ini, surga itu, ada surga Jannatul Firdaus, paling tinggi itu Jannatul Firdaus. Maka Nabi Muhammad itu para nabiin, para nabi-nabi semua di Jannatul Firdaus. Dan paling dekat-dekatnya umatnya Nabi Muhammad, hambanya Allah yang dekat pada Nabi Muhammad SAW, yang bakal dekat, paling dekat nanti, bukan yang punya amal baik yang banyak-banyak, bukan punya ibadah yang banyak, tapi punya akhlak yang paling mulia. Karena Nabi Muhammad diutus liutammima makarimal akhlak, untuk mensempurnakan akhlaknya umatnya Nabi Muhammad. Maka orang yang paling di dekat Nabi Muhammad nanti orang yang sangat beradab sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis terusnya ya. Oh, udah. Oh, alhamdulillah, minta maaf. InsyaAllah semuanya dikasih taufik dan hidayat, kita selalu digampangin urusan kita di dunia dan akhirat, dan dikasih Ramadan kita Ramadan yang sangat berkah. Di antara kita mau dapat Ramadan yang berkah, mau dapat keberkahan Ramadan, di antaranya itu kita ngerasain ini Ramadan terakhir untuk kita. Maka itu kalau udah kita ngerasa, ada orang nanya sama sesuatu ulama, seorang ulama, gimana mau dapat kekhusyuan di ibadah? Maka tuh ulama bilang, ente rasain, ente sadarin, ente ingat ini nih ibadah yang terakhir buat aneh di dunia. Ini habis aneh ibadah, udah nggak ada lagi nggak ada lagi aneh, udah meninggal maksudnya. Maka itu bakal jadi kekhusyuan. Maka kita insyaallah kita berusaha dengan sebaik-baiknya usaha. Dan kata Nabi Muhammad SAW, banyak orang yang berpuasa dan di puasanya itu cuma menahan lapar dan haus. Apa itu? Dia nggak punya dapat pahalanya puasa. Dia cuma dapat lapar dan haus doang, nggak ada pahalanya. Nah, maka Nabi Muhammad bilang, orang yang sering
berbohong, lagi puasa tetap berbohong. Dia nggak dapat pahala puasa, dia cuma dapat aus sama lapar doang. Dia rugi dunia akhirat, dia rugi lapar sama aus. Di akhirat dia nggak dapat pahala. Dia selalu berbohong di dalam bulan puasa. Sama dia namanya di bulan puasa dia ngadu domba, masih beradu domba, selalu masih menggibah, ngomongin orang, selalu mengeliat yang diharamkan. Itu orang yang nggak dapat pahalanya puasa, nggak dapat pahala puasa, cuma dapat lapar dan aus. Dan Nabi Muhammad SAW ngajarin untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, sebelum habis kita baca Bismillahirrahmanirrahim Allahumma lakal sumtu, kita makan, habis itu kita mau banyak baca doa. Itu kan doanya iftar mustajab. Ketika kita lagi buka puasa itu doanya diijabah banget. Tapi Nabi Muhammad ngajarin itu kita harus langsung makan dulu. Kita Bismillahirrahmanirrahim Allahumma lakal sumtu, langsung makan. Habis itu baru kita baca doa sebanyak-banyaknya, kita nggak apa-apa. Paling pertama kita harus makan dulu. Bismillah sama langsung makan. Habis itu langsung berdoa. Dan di antara doa yang diajari Nabi Muhammad yang sangat penting, Nabi Muhammad bilang ini doa yang dicintai Allah dan doa ini bakal membaguskan, menghias kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Apa itu doa? Nabi Muhammad ngajarin untuk umatnya, ngajarin untuk cucunya semuanya, umatnya. Itu doanya pas habis kita baca makan, habis udah baca makan korma, semua kita doa, ya azim ya azim, anta ilahi la ilaha illa ghairuk, ighfir dzambal azim fa innahu la yaghfir dzambal azim illa al azim. Ya azim ya azim, kita baca itu ya azim anta ilahi. Ya Allah, wahai zat Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Ya azim. Kita ini diajari Nabi Muhammad, ini doa, katanya doa yang sangat bagus, yang Allah senang doanya ini, dan berkat doa ini digampangi urusan dunia dan akhirat kita. Di dunia kita senang, di akhirat kita senang. Ini doanya, ya azim, anta ilahi, engkau Tuhanku, enggak ada Tuhan selain engkau. La ilaha illa ghairuk, enggak ada Tuhan selain engkau. Ighfir dzambal azim, ampunilah dosa-dosaku yang sangat besar. Fa innahu la yaghfir dzambal azim illa al azim, karena dosa besar, sangat besar-besar dosa, yang bisa ngampunin dosa cuma zat yang maha besar, cuma Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang lain. Alhamdulillah, insyaallah bermanfaat semuanya di dunia dan akhirat. Minta maaf banyak ngomong, banyak salahnya, minta maaf. Kita minta doanya buat semuanya, minta doa buat kita semua. Dan insyaallah kita diselamatkan di dunia dan akhirat. Kita selalu disadarkan di dunia dan akhirat, dan di dunia yang sebentar ini kita selamat dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Al-Fatihah bil qabul tamam kullu sul ma'mul salih syam zahir batin dafi al kulli syarr jali bal kulli khair lana wa liwadina wa lahna wa khawani sabina dhurrat ma nasana bi du'al muslimin sumat fi khair al Fatihah li jami' awliya wa syuhada wa salihin. Al-Fatihah li kay Ustaz Marzuki bin Mirsad wa li jami' auladu wa akhwan wa abuhu wa jami' wa li jami' muslimin wa muslimat wa jami' hadirin Allah yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulum nafatin fi din wa din akhirah. Ya Rabb, hajat ad-dunya bil maisarah wa hajat al-akhirah bil musamahah. Ya Rabb, fi khair wa afiyah kun salih wa ila hadratin nabi Allahumma salli alaihi wa sallam bi sirril Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Minta maaf semuanya, banyak ngomong, banyak apa salah. Minta maaf, minta doanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.